Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Senang sekali saya Pramudaya Lambang bertemu lagi dengan Bapak Ibu semua untuk hari ini memandu webinar malam hari ini dengan judul mengintegrasikan produk dengan market yang dibawakan oleh Pak Kuku. Tanpa berpanjang kata lagi, saya persilakan Pak Kuku untuk langsung menyampaikan materinya. Silakan Pak. Terima kasih Mas Pram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada malam yang berbahagia ini, patutlah kita bersyukur bahwa kita masih diberi waktu, diberi kesehatan, kita ruang perjumpaan berbagai macam beda-beda, latar belakang sosial berbeda, ekonomi yang berbeda. Satu gambaran cita-cita bagaimana kita punya bayangan ketika kita punya produk, waduh, kita merasa bahwa produkku ini yang paling baik, produkku ini paling super, produkku ini paling laris. Ya. Tetapi kita seringkali lupa bahwa ada satu hal lain, komponen lain yang perlu diperhatikan adalah market. Market pasti menerima produkku ini kualitasnya baik. Ya. Teman-teman, saya mengajukan pertanyaan menggelitik ini. Ya. Ketika produk oke, tetapi packaging kurang oke. Nah, hal ini berpengaruh ke pasar. Waduh, kita punya ide, punya produk bahwa produkku ini kualitasnya bagus. Ya. Orang pasti senang, pasti akan merasakan, orang pasti akan tertarik, orang pasti akan beli lagi. Tetapi ketika kemasannya kurang oke, maka market pun menerimanya pun juga setengah hati. Ya. Demikian juga ketika produk oke, rasanya oke, tetapi hanya disimpan begitu saja, hanya dipasarkan, pemasarannya kurang. Ya, pemasarannya kurang. Ini juga pengaruh ke pasar. Maka menurut saya perlu menjalin relasi untuk penetrasi pasar. Produk ini harus kita bawa, kita kirimkan, kita upayakan masuk ke pasar. Bagaimana caranya? Nah, seringkali kita punya produk, aku punya produk titik. Tapi kita sendiri tidak membawa produk ini kemana-mana, hanya untuk kita sendiri. Nah ya, Bapak Ibu punya produk apapun, entah itu layanan, entah itu barang, makanan, kuliner, dan lain sebagainya, kita boleh bangga dengan produk kita. Kita boleh yakin dengan produk kita. Kita boleh memastikan bahwa produk saya yang terbaik, produk saya yang berkualitas. Nah, tapi perlu diingat bahwa ada yang perlu kita perhatikan, teman-teman perhatikan, bagaimana kualitas produk yang kita punya. Ya, kualitas produknya bagaimana. Lalu siapa yang akan membeli? Ya, kualitasnya bagus tapi nggak ada segmen pasarnya. Maka harganya bagaimana? Sulit menentukan harganya. 10.000 cocok enggak? Kualitasnya seberapa sih 10.000? Marketnya siapa? Nah, seringkali kita tidak memperhatikan sampai ke sana. Yang penting produkku bagus, titik. Harga diabaikan, apalagi market. Sebetulnya produk kita ini untuk siapa sih? Harganya berapa? Layaknya berapa? Apakah harga sekian ini sudah cocok dengan marketnya? Apakah sudah cocok dengan kualitasnya? Nah, ini menjadi sebuah dinamika, sebuah interaksi yang perlu didialogkan terus-menerus.
kualitasnya seperti apa, harganya cocok tidak, segmennya ini masuk enggak. Nah, ini adalah gambaran masyarakat kita. Ya, produk kita ini ada di tengah-tengah masyarakat. Masyarakatnya mau majemuk, mau macem-macem, seleranya macem-macem, kemampuannya macem-macem. Ya, beda rasa sedikit aja sudah berubah. Kita meyakinkan bahwa produkku ini diterima masyarakat, disenangi masyarakat. Makanya kalau produkku ini tidak laku, ini sudah keterlaluan. Pertanyaannya yang keterlaluan siapa? Ya, mengapa produkmu tidak diterima di masyarakat? Apakah masyarakat itu adalah market kita? Hati-hati untuk mengklaim bahwa masyarakat butuh ini. Masyarakat yang mana? Masyarakat yang seperti apa? Nah, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, masyarakat itu luas. Maka ketika kita bicara market, kita harus ngomong. Kita harus punya mindset bahwa tidak semua masyarakat, tidak semua orang menyukai produk kita. Ya. Tidak semua menerima. Terus bagaimana? Ya kita harus paham dengan market. Seperti apa market itu di kota-kota. Ada yang suka tomat, ada yang suka mentimun, ada yang suka buah-buahan, sayur-sayuran. Artinya sebetulnya masyarakat kita itu adalah terkotak-kotak. Kok bisa? Bukankah masyarakat itu sama, semua butuh produkku ini, butuh makananku ini, butuh pakaianku, jenis kainnya ini. Belum tentu. Maka kita harus hati-hati ketika mengklaim produk ini. Nah, maka teman-teman perlu diperhatikan produk dan market ini harus diinteraksikan itu tadi. Produkku ini kira-kira diterima market yang mana? Ya. Produkku ini diterima untuk pakaian untuk masyarakat, untuk ibu yang sedang hamil, ya toh, usia remaja kah, atau untuk bapak-bapak kah, untuk anak SMA kah, untuk orang yang tinggal di perumahan kah, untuk orang yang tinggal di perkampungan kah, untuk orang tinggal di pinggiran kah. Nah, ini harus kita tahu. Kita harus tahu. Ya. Demikian juga market. Market ini sebetulnya butuh produk yang seperti apa? Ya. Ini harus kita tahu. Market kita ini butuh produk seperti apa? Oh, kalau masyarakat seperti ini butuhnya begini. Oh, masyarakat yang begini butuhnya ini. Nah, kita tinggal menyesuaikan. Kita mau yang mana? Kita mau mengatakan bahwa produk ini agar diterima masyarakat, atau berdasarkan kebutuhan masyarakat kita membuat produk. Jadi ada dua mindset ini. Produk kita yang menyesuaikan market, ya berarti kita menyiapkan produk sesuai dengan kebutuhan market, atau kita membaca market baru kita membuat produk. Oke, anak-anak SMA ini butuhnya ini, maka saya buat produknya ini. Atau saya akan membuat produk untuk segmen. Nah, itu dua aliran paradigma berpikir bagaimana kita membuat suatu produk ketika berinteraksi dengan market. Sehingga teman-teman ketika berbicara produk ini harus disertai juga pemahaman bagaimana produk ini dikuasai. Ya, product knowledge. Ya, mohon maaf ini saya bercerita bahwa seringkali yang saya jumpai ketika melakukan pendampingan atau mentoring teman-teman UMKM atau teman-teman yang punya usaha gitu. Ketika berbicara product knowledge itu gelagapan. Gelagapan itu maksudnya begini. Ini bahannya apa toh ya? Anu ini. Nah, ya toh, sudah belum apa-apa, anu ini. Anu itu loh apa namanya loh, masih mikir. Ya. Terus kira-kira proses pembuatannya seperti apa ini? Pertama-tama apa ya? Loh. Ya. Terus ini bahan pendukung, bahan utamanya apa?
Apa ya? Loh, sudah nggak masuk, wis ya. Terus bahan pendukungnya apa? Ada bahan pengawetnya enggak? Ketemu harga sekian tuh bagaimana sih? Wah, ketemu harga sekian. Produk knowledge-nya aja loh, dia masih memikir butuh waktu yang lama. Sehingga teman-teman yang tergabung di sini dan punya usaha, yuk kita sedikit banyak menguasai produk knowledge agar ketika kita bertemu, kita ketemu orang, ditanyai, kita dengan sigap bisa menjelaskan, bisa menjelentrehkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan produk knowledge kita. Ini bekerja sama dengan siapa untuk mendapatkan produk ini, kualitasnya sekian itu seperti apa, sehingga memang kita betul-betul menguasai produk knowledge. Nah, ini ada pengetahuan dan produk. Pengetahuan itu apa? Bisa dari bahannya, cara pembuatannya, alat-alatnya. Ya toh? Produknya ini apa? Bahan dasarnya apa? Bahan utamanya apa? Bahan pendukungnya bagaimana? Cara pembuatannya bagaimana? Nah, ini mohon maaf sekali lagi sepanjang yang saya jumpai, yang saya alami, ini tidak nyambung. Pokoknya punya produk gitu aja. Pokoknya jualan begitu aja. Bukan bisa dititip-titipkan. Iya, saya paham dititipkan. Tapi produk knowledge, teman-teman lo bagaimana ketika ada orang bertanya bumbunya apa, bahannya apa. Nah, ini yang sekali lagi pada kesempatan ini saya mengingatkan teman-teman agar antara knowledge dan produk ini bisa disambungkan agar ketika ditanyai oleh pembeli atau siapa tahu orang yang investor ini maca orang bodoh-bodohan begitu ya. Suatu hari saya kemarin melakukan perjalanan ke Banyuwangi dan ketemu satu penumpang, dilalah saya bisa ngobrol dan dia bermain di kopi begitu. Orang Banyuwangi. Saya ngobrol, dia jualan ya hanya sekedar jualan. Hanya sekedar jualan. Jadi kopinya bagaimana, seperti apa caranya dan lain sebagainya itu dia tidak paham. Aduh, aku pokoknya dodolan tok, Pak. Payu ya alhamdulillah, gak payu ya kudu rezekiku. Oh ya wis, terima kasih, semoga lancar gitu. Ya. Nah, ini teman-teman. Knowledge itu power. Pengetahuan produk teman-teman itu kekuatan. Kenapa? Ketika kita bertemu orang, kita berani mempromosikan. Kita berani mensugesti orang agar orang itu yakin dengan produk saya dan akhirnya dia sedikit mengeluarkan uang untuk beli produk kita. Nah, teman-teman seringkali UMKM dan siapapun yang berani, ini loh, malu, minder, tidak percaya diri dengan produknya, sehingga intip-intip, ya, pinginnya orang lain tahu, tapi kita sendiri tidak mau menyodorkan, tidak mau memperkenalkan produknya. Sehingga ya berjalan di tempat akhirnya. Sekali lagi teman-teman bahwa produk knowledge itu adalah sebuah power. Kita tidak tahu, kita berjumpa dengan siapa, kita menjelaskan kepada siapa. Dilalah kesannya ngalah itu adalah seorang investor yang mau menanamkan uangnya ke produk Bapak Ibu, kita sudah lain. Hitung-hitungannya bagaimana? Waduh, itu juga perlu dikuasai betul. Nah, Bapak Ibu, kaitannya produk knowledge itu juga segmen. Produkmu ini segmen pasarnya seperti apa? Waduh, ya pokoknya semua orang, Pak. Waduh. Nah, semua orangnya orang yang mana? Orang yang rambutnya keriting kayak Mas Pram, apa orang rambutnya lurus separuh seperti saya? Ya toh? Segmennya ini semua orang bisa, itu yang punya diabetes boleh makan apa enggak, yang punya kolesterol boleh makan atau tidak. Kalau pakaian itu orang yang tinggal di daerah mana, ukuran badannya seperti apa, motifnya kembang-kembang besar dan kecil itu sama atau tidak. Itu semua kita perlu menguasai segmennya. Sehingga kita jelas produk saya ini segmennya adalah nih. Ya. Tuh. Sehingga jangan sampai kita berpikiran pokoknya punya produk nggak laku lah, ini masyarakat produkku nggak laku, nggak cocok. Padahal kita nggak tahu sebetulnya segmennya siapa. Bukan berarti masyarakat tidak mau karena kita nggak tahu segmennya. Kalau kita tahu segmennya ya sudah, banyak orang yang cari. Nah,
Aku enggak tahu segmen pasar ya Pak Koko. Nah, coba ini bisa sedikit membantu. Segmen pasar produk kita itu bisa berdasarkan pendapatan. Ini pendapatan untuk yang berapa sih? Ya toh? Kopiku atau kueku, jajananku, pangsitku, baksoku, coklatku, atau apapun yang kita punya itu sebenarnya segmen pasarnya untuk yang berapa sih? Itu harus tahu. Lalu untuk gaya hidupnya seperti apa? Ya, punya WA apa enggak? Lah, kalau enggak punya WA berarti kita enggak bisa promosi lewat mereka. Ya. Terus concernnya seperti apa? Seperti apa dia itu suasananya. Lalu umur berapa? Umurnya berapa? Ini untuk remaja, untuk anak-anak, untuk tua, untuk manula, ya berkeluarga atau tidak, jomblo atau tidak. Oh, ini khusus jomblo. Wah, itu jomblo. Ini produkku ini khusus untuk yang sedang pacaran. Ya sudah, pacaran saja produknya itu. Jadi jelas. Lalu siapa yang berpengaruh? Saya mengistilahkan ring satu dari market. Ketika teman-teman punya produk, ring satunya siapa ini? Yang bisa diajak untuk mempengaruhi orang-orang di sekitarnya. Oh, saudara kandung, lalu saudara kerabat, dan lain sebagainya. Nah, lalu pekerjaannya apa dan keluarganya ada yang berapa. Ini sedikit membantu. Nah, sehingga teman-teman antara quality produk, lalu segmen dan harga ini bisa ketemu. Ya, kenapa harganya 10.000? Karena kualitasnya demikian dan segmen pasarnya penghasilannya sekian. Sehingga layak harga sekian. Ya, ini kalau enggak ketemu segmennya, waduh. Pokoknya saya ketahui. Kenapa harganya 50.000? Ya, pokoknya segitu. Nah, ini kan ya enggak bisa dipukul rata seperti itu. Makanya itu yang disebut dengan product knowledge. Kenapa 50.000, kenapa 70.000, kenapa ada kopi satu cangkir 50.000 dan kita harus antri itu ya mau kan begitu. Sementara ada kopi 4.000 cukup, 5.000 cukup. Nah, ya. Itu yang harus diperhatikan. Nah, sehingga apa yang dapat kita lakukan adalah bagaimana berupaya menemukan titik produk dan market itu sehingga sampai fit benar-benar klik. Sehingga seringkali wong lek kadung ketemu rezekinya ya. Nah, seringkali kita mendengar ungkapan begitu ya. Orang kalau pas rezekinya ya bisa jadi dalam konteks kewirausahaan kita sudah ketemu market, kita sudah ketemu produk, kita sudah ketemu harganya berapa sehingga ketika kita berjualan itu sudah pas betul. Sehingga ya wis waris, antri berkelanjutan. Nah, sedikit itu tadi dari saya. Lalu siapa sih saya itu bagi yang belum tahu? Saya Kukuh Widiatmoko, salah satu dosen di Unikama, timnya BEC, Business and Entrepreneurship Center, lalu pendamping Edunasia, lalu dan lain sebagainya, wis ya. Nah, itu sedikit ya catatan berbagi, main-main lah sama Mas Pram, sama Pak Ujang, begitu ya. Pendamping UMKM, lalu juga pendamping ahli BUMDes, Mitra Taloka, Turen. Nah, ini sedikit, saya juga mentor. Lalu ini sebagai pendamping ahli BUMDes Desa Taloka, dan ini nomor HP saya, jika dibutuhkan ya dicatat, boleh. Dan terakhir, yuk terus eksis di tengah krisis. Ya, yuk terus eksis di tengah krisis. Siang hari makan buah selasih. Sekian dan terima kasih. Monggo Mas Pram. Ya, wah, ini mantap sekali ini materinya daging semua ini. Ya. Oke, kita lanjutkan di tanya jawab. Ini ada pertanyaan yang ada yang masih saya bingungkan ini Pak Koko ini. Yuk. Kita sebagai pengusaha atau pebisnis itu sebetulnya kita harus mengetahui fitur suatu barang atau jasa ataukah benefitnya, Pak? Fitur dengan benefit itu lebih penting yang mana, Pak? Itu menurut saya. Antara fitur dengan benefit.
ya dari bisnis yang kita jalankan. Menurut saya kita tidak bisa ngomong benefit kalau tidak tahu fiturnya. Iya. Ya karena itu. Tapi memang mindset orang, mohon maaf sekali lagi ya, penting ngejar benefit itu. Padahal benefit itu akan datang dengan sendirinya ketika kita sudah menemukan fitur-fitur yang pas. Kalau fitur-fiturnya tidak pas, ya tidak akan benefit. Mohon maaf ini ya. Modal besar tidak menjamin jaminan, tidak menjamin keberlangsungan sebuah usaha. Atau modal besar tidak menjamin keberlangsungan hidup dari produk kita. Ya, seberapapun besar modal kita, kalau kita tidak tepat dengan fitur, dijoki modal berapa juta, 1 juta, 2 juta, 10 juta, sampai 50 juta, kalau tidak tahu ya buyar. Ya, fiturnya apa saja. Jadi ada pengalaman yang saya jumpai di teman-teman itu, waduh, modalnya memang besar Mas Pram. Benar wis, gak ngatasi aku. Ya. Tapi ya gitu. Jalan sedikit ambruk, buka meneh. Jalan sedikit ambruk, buka meneh. Itu berkali-kali ambruk. Oh, trennya ini. Ah, sudah. Tren ikut sedikit modal lagi joki. Jalan sebentar, berhenti. Apa ya fiturnya tidak tepat, belum ketemu. Tapi kalau fiturnya sudah ketemu, ya benefit itu akan mengikuti, akan mengiringi. Sehingga teman-teman kalau di mindsetnya bahwa aku butuh modal, oke butuh modal, tapi tidak menjadi jaminan keberlangsungan perjalanan produk teman-teman yang punya itu. Itu Mas Bram. Ya. Ini ada pertanyaan dari Bu Yuliana Blitar ini. Di Blitar ini usaha kuliner market minta harga murah dan enak. Bagaimana menyikapi hal ini? Terima kasih. Itu antara mindset konsumen dengan mindset produsen ini tidak pernah ketemu, Mas. Ya. Yang market, yang apa penjual itu pinginnya harganya murah, enak, wes itu. Enak. Tapi Ibu itu mohon maaf itu bagi sebagian kecil konsumen yang punya pandangan demikian. Ya. Tapi ketika Ibu Yuliana punya dan ketemu konsumen yang loyal, ya konsumen yang loyal dan tepat, wah, mohon maaf harga berapapun ya akan diterima. Mengapa? Karena produk yang kita berikan itu bukan hanya harga, tapi ada value. Ya. Kalau ngomong value, wis harga itu tidak menjadi penentu untuk tidak beli. Tapi ketika kita sudah menemukan value dari produk itu, berapapun orang berani mengganti biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan value itu. Apakah salah Pak mindset konsumen seperti itu? Tidak, dan itu memang umum. Iya. Nah, karena kita itu bermainnya tidak umum, lah maka kita bisa memberikan value yang lebih. Begitu. Berarti kita harus bisa menentukan target market pasar kita Pak ya, mau menembak yang menengah ke atas atau menengah ke bawah gitu Pak ya. Nah, kalau ngomong segmen berdasarkan income ya, maka kita mainnya mau di mana? Menengah ke bawah. Nah, kalau ngomong menengah ke bawah ini biasanya nggak ngomong value memang. Yang penting enak, murah, oh ya toh. Antrinya nggak suwe, waduh, wes itu. Tapi kalau kita memang menengah ke atas, lah kita bisa memberi lebih ya value produk itu. Nah, value produk apa ya sesuai dengan ke disposisi kita terhadap produk itu kita berikan apa kepada konsumen. Ketika orang memberikan uang 100.000 atas produk kita, selain produk, harga, value apa yang diterima. Itu Mas Bram. Jadi sebetulnya konsumen itu nggak cerewet ya, asalkan kita mau membayar lebih dengan value yang sesuai, pasti konsumen mau membayar lebih ya. Loh, kalau kita bisa menemukan itu Mas Bram,
konsumen ini loh ya gak rewel. Iya memang, betul. Berapapun dikeluarkan loh Mas Pram. Iya. Sebenarnya saya melihat di Malang sendiri itu loh. Memang ada segmen bebas seperti Bu Julia tadi ya di Blitar. Jangankan di Blitar, Bu, di Malang ya juga begitu. Jadi memang umum, tetapi ketika kita sudah menemukan fitur yang pas, harga, konsumen, lalu value yang didapat, sudah tuku. Dikasih value apa sih orang berapapun tuh mau beli. Kalau sambal pecel, gitu Mas Bram. Iya. Oke, Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan langsung aja. Ya, jadi value-nya gratis harus. Yang lain? Mas Bram. Ya. Monggo Bapak Ibu kalau ada pertanyaan langsung aja open mic. Jadi sambil menunggu teman-teman bertanya, ya. pada produk dan market itu ya kita ngomong pada perspektif dunia keseharian kita, apakah value itu selalu berhubungan dengan barang mewah, gitu, barang mewah. Tidak semuanya bahwa loyalitas itu berhubungan dengan kemewahan, tidak. Hanya sekarang kita mau bisa memetakan membuat produk yang value-nya bisa diterima oleh banyak orang atau tidak. Kalau di Malang ya, kata ngomong Malang kuliner, namanya soto, ya Mas Pram ya. Soto itu di mana sih yang nggak ada orang jual soto? Soto, bakso itu loh. Ya ada segmen, ada marketnya gitu. Hanya sekarang ketika kita ngomong kompetisi kan, ya value lagi-lagi value-nya apa yang dapat kita berikan. Apalagi Pak Ujang, bakso mie aja sudah bercabang-cabang, berarti kan Pak Ujang sudah punya mindset bahwa ini ceruk mie bakso ini masih luar biasa, pangsa pasarnya masih menjanjikan, marketable, meskipun banyak orang yang jual mie, Pak Ujang berani ngambil itu, sehingga ya alhamdulillah kita bisa sering ketemu hari ini, besok atau minggu-minggu yang lalu, dan selalu infonya akan membuka cabang baru gitu Mas Pram. Amin. Ya, mohon doanya bulan depan 1 cabang lagi di Temanggung. Alhamdulillah. Aku ya melok seneng loh Pak Ujang. Ya, nanti kalau udah kuat di Jateng, saya akan mengembangkan di Jatim nanti. Sudah ada beberapa teman juga yang ya di sana agak berat Pak Bram sama Pak Kuko. Kan karena sana yang terkenal kan bakso Malang. Nah, saya tempurnya sama orang Malang nanti. Tapi dengan ciri khas saya sendiri, dengan kekuatan yang saya miliki, insya Allah saya siap tempur. Asik. Ceruknya masih luas, Pak. Ya. Masih itu. Jadi karena itu memang makanan merakyat. Jadi bagaimana kita harus mengikuti selera pasar gitu. Kita mengikuti selera pasar dengan masa kini, dengan penyajian yang kekinian. Sekarang kan zamannya milenial. Ya, kita pakai nama milenial, kita sajikan dengan cara milenial. Iya. Sip. Ini ada pertanyaan ini, Pak Koko, dari Navira Kitchen. Idealnya untuk jumlah variasi menu ada berapakah? Karena kalau mengikuti market pasti keteter. Ya memang ada saatnya kita mengikuti pasar, tapi ada saatnya kita menentukan pasar. Nah,
Artinya apa? Ya memang kita bisa mengikuti selera pasar, tapi tidak semua pasar harus kita turuti. Ada saatnya kita berhenti untuk menentukan ini loh andalanku ini. Tetap ada menu andalan, tapi dengan inovasi-inovasi, ya toh. Tetap oke, sukanya toppingnya sekarang lagi tren apa sih? Ya tidak semuanya. Tidak semuanya kemauan pasar harus kita turuti, tidak. Harus kita tarik pada tren kita itu apa, ciri khas kita apa. Kalau kita semua ikut pasar, ikut tren, ya kita tidak punya keotentikan dari produk kita. Kita tidak punya originalitas dari produk kita. Kalau kita tidak punya originalitas produk, ya selamanya kita tidak punya sebenarnya ciri khasnya apa. Gitu. Mas Bram. Kalau pakai metode ATM bagaimana, Pak? Amati, tiru, modifikasi seperti itu bagaimana, Pak? Selama bisa menemukan keotentikan, sama-sama soto, ya, sama-sama ngomong soto, sama-sama ngomong mie, tetap kita harus mencari celah yang tidak dipunyai produk lain. Nah, ini menjadi taste-nya atau keunggulan dari produk itu. Berarti kita harus punya nilai yang pembeda ya dari yang lain. Tetap ada pembeda. Pangsit mie itu di India ya bahannya podo ya. Ngono iku ya payu kabeh mulai harga 3.000 di pasar. Iya. Di pasar iku ya ono sampai harga sing 20.000 ya ono. Dan tidak sama memang lah, itulah yang menjadi satu keunggulan bagaimana kita bermain menentukan segmen pasar kita di mana berdasarkan rasa, berdasarkan harga, berdasarkan penampilan atau perform makanan kita. Begitu. Ya, berarti kita harus ya Pak ya, harus survei pasar. Tetap. Nah, ini dinamikanya bermain di situ adalah kita harus selalu melihat. Ya. Mengamati, ya, menyerap dan mengolah. Ya. Pangsit iki kok lo waris yo kan gitu ya. Iya. Catering iki kok rame iki apa sih? Ya, mainnya apa? Apakah pelayanan? Apakah mainnya di rasa ataukah produknya, menunya, apa bonusnya yang besar? Nah, servis pelayanan lebih apa yang diberikan kalau jasa seperti catering? Gitu Mas Bram. Berarti kita harus harus mengetahui apa kelebihan dia, apa kekurangan dia. Ya. Ketika mau masuk di pasar itu aku punya petaku seperti apa? Kelebihanku apa? Yang dibutuhkan pasar bagaimana? Kompetitorku seperti apa? Wah, ini waduh itu kalau medan perang itu asik ini, perbekalannya seperti apa ini? Ya. Aku punya produk, kelemahanku di sana, marketku butuh itu, kompetitorku punya ini. Waduh. Sebetulnya juragan antar juragan ini biasanya ngobrol gimana aja nih. Situasi seperti ini bagaimana? Iya sih. Dan kita ketahui selama ini bisa jadi bos antar bos ini bersaing kan? Iya. Tapi sebetulnya mereka tidak, omong-omongan saja. Kolaborasi. Ya apa ini situasi? Ya kita perlu membagi. Padahal anak buahnya sudah perang ini, perang harga, perang pelayanan, perang macam-macam. Iya. Begitu. Jadi memang kita sebagai pengusaha itu memang harus berkolaborasi ya, bukan berkompetisi ya. Butuh membuka diri, Mas. Ya. Menurut saya itu butuh keberanian, kemauan membuka diri. Mengapa? Kita itu, ya bukan kita ya maksud saya. Saya seringkali menjumpai teman-teman pengusaha itu tidak mau membuka diri. Takut dijiplak. Takut ilmunya diambil. Nah, itu. Takut nanti dicontoh. Takut nanti pangsa pasarku diambil. Mohon maaf ya, pengusaha itu hanya diisi ketakutan. Sehingga dia menutup diri. Tapi kalau dia ngomong, ya apa ini. Ya sudah kalau diambil, coba ambilin. Saya ketemu teman begitu, ya sudah ambil. Gimana Pak? Ya jebuk-jebukan enggak apa-apa. Gelem ya ambilin enggak ya. Sampai dia ngomong begitu.
penyuplaiku ini ya gelem ya lek cocok. Tapi ketika ada orang yang berani rela memberikan linknya, yang menutup bukan pengusaha, tapi penyuplainya. Iya. Ayo coba ya. Kalau dia bermain kotor, dia bisa memainkan harga, wong dia penyuplai tunggal. Tapi dia enggak tak berikan semuanya, wis gawean, wis pakaian. Carane ngene, cuntuwen lek iso, kan? Cuntuwen lek iso gawenen dodolo dhewe lho. Enak. Tapi ya gak iso-iso malah. Iya. Tapi lek medit ditu gak iso. Ya wis sedilut ae wis. Kukut. Begitu ceritanya. Jadi kalau kita mungkin gampangnya open kitchen itu meskipun kita buka-bukaan, rezeki itu udah ada ngatur, Pak ya. Tanya Pak Ujang nih pengalaman. Open kitchen lho tak buka, contohan buka ODW. Barokahnya beda, Mas. Iya memang. Jadinya ngomong spiritual ya. Bahasanya ngomong spiritual ya. Iya. Tapi secara keilmuan sekembar-kembarnya orang lo tetap beda. Betul. Sesama-samanya menu dan cara tetap beda. Wis. Nah, ilmu ya, antara ilmu dan spiritual malam ini karena obrolan malam Jumat ini. Asalkan nggak kamis mistis saja, Pak. Rezeki itu sudah ditakar dan tidak akan tertukar. Nah. Ini ilmu langitan ini. Iya, ilmu langitan iki Mas. Iki wis menembus teritorial. Iya. Ilmunya Pak Ujang itu perlu ditiru itu. Mantap itu Pak Ujang. Ilmu tingkat tinggi ini. Iya. Makanya event open kitchen itu bagi sebagian orang itu tabu, Mas. Iya, iya. Karena dia merasa takut bahwa ilmunya diambil, bahwa ilmunya diserap. Nah, secara keilmuan. Tapi sebetulnya secara keilmuan pula dibuktikan bahwa pesta tidak akan sama. Iya, saya. Tidak akan sama. Meskipun bahannya sama sampai alat diberikan alat yang sama persis. Ulekannya beda, Pak. Raciannya beda itu loh yang itu. Raciannya podo Mas takarane iku lho. Miline ukurannya lho. Iya, betul. Tapi Pak Ujang kan punya pengalaman sendiri ketika membuat open kitchen itu. Wis buka. Gimana, Pak? Meskipun Pak Ujang memberikan resepnya itu ke orang loh. Iya. Orang ya bingung kok, ya opo iki cara ngolahe. Malah sampai saat ini yang pengen begitu tuh malah akhirnya pasrah bongkoan. Wes duitku guna kowe kono ge buka cabang ngendi gitu, Pak. Alhamdulillah. Iya. Jadi investor malah. Iya. Karena pengalaman saya yo, kita diberi menu sudah dibuka. Kenapa hasilnya beda? Karena urutannya itu kita enggak tahu, urutan mulai masaknya seperti apa enggak tahu. Dan urutan masaknya itu hasil akhirnya berbeda. Hasil akhirnya berbeda. Ya. Apakah mie-nya dulu ataukah baksonya dulu, apakah sayurannya dulu, apakah minyaknya dulu, apakah apanya dulu lah. Itu kan kita enggak tahu. Kita tahunya hanya diberi resep ini, bahannya ini wis masak oh. Iya. Ayo. Tapi urutan memulai masaknya yang mana, berapa menit godoknya kan nggak tahu dia. Iya. Aku godoknya 5 menit, Pak Ujang nggak sampai 5 menit. Wis cukup iki. Nah, cukupnya Pak Ujang sama saya kan beda. Takaran apinya kan juga harus berbeda itu. Takaran apinya, waktu masukkan mie itu posisi airnya gimana itu berbeda biasanya. Iya. Nah itu yang menyebabkan sesama-sama resep dan bahan hasil akhir beda yaitu. Nah, kalau produk yang lain di luar makanan, nah itu juga demikian. Kainnya sama. Coba.
Monggo Mas. Ya, putus-putus ya Pak ya. Iya, siapa? Ya, enggak. Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan lagi? Monggo langsung saja open mic. Halo? Ya, halo. Kedengaran Mas? Kok putus-putus ya? Bentar, ya. Ini ada pertanyaan ini. Maksud saya ideal variasi menu Pak Kuku, kalau bagi-bagi resep dan cara pembuatannya saya paling senang bagi-bagi resepnya. Maksudnya ideal variasi menunya itu seperti apa? Nah, kalau ideal variasinya Bu Nafira itu sebetulnya bisa diikuti kira-kira selera segmen kalau ngomong resepsi ya, kira-kira resepsi ini yang datang kelasnya yang mana sih? Kelas up atau kelas atas saja atau kelas menengah saja atau menengah ke bawah. Nah, sehingga varian menu yang kita sajikan ya kita sesuaikan dengan segmen yang akan kita tuju dari produk kita itu, dari menu-menu yang kita tawarkan. Contoh, sama-sama usaha catering untuk resepsi manten, ada mantenan gitu kan. Ya. Menengah dan sama-sama rawon, sama-sama buah salad. 200 mili. Tetapi bisa jadi varian-varian menunya juga peralatan, juga tampilannya pasti berbeda. Sehingga apa yang menjadi pembeda dari produk itu ya lagi-lagi segmennya seperti apa, lalu kelasnya bagaimana, yang cocok ini diberi penyajian layanan seperti apa, untuk menunya toppingnya seperti apa, lalu isi buahnya apa saja, lalu kalau makanan itu varian menunya, kalau orang menengah ke atas itu kira-kira menunya apa ya? Sama-sama gulai, tapi gulai yang seperti apa? Toppingnya diberi apa? Nah, itu juga perlu dicermati. Itu Mas Pram. Ya. Oke, Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Monggo yang lain. Open mic aja langsung. Iya Pak, saya mau tanya. Ya, Bu, silakan. Kebetulan ini produk saya sudah ada ya. Untuk menentukan segmen pasar kita itu gimana caranya biar tepat sasaran gitu Pak? Makasih. Oh, nggih, Mbak Elija. Jadi ini ditarik ya. Kita buat produk baru menentukan segmen. Ya. Atau kita menemukan segmen baru membuat produk. Nah, kalau Mbak Elija ini tampaknya alirannya yang pertama, buat produk dulu baru menentukan segmen. Sehingga aku bikin produk, aku bikin produk dhisik. Masalah sing jual, sing beli coba lah nanti. Lah, berarti caranya bagaimana? Kita harus mengadakan mapping, survei. Kira-kira produkku ini dibawa untuk anak sekolahan cocok enggak ya? Sekolahan tuh sekolah TK, SD, SMP, SMA cocok enggak ya? Itu satu. Kedua, kira-kira di sekolah di daerah mana ya? Pinggir tengah, apa tengah banget? Nah, kan begitu. Terus uang sakunya yang berapa ya? Yang sehari 100.000, apa sehari 50.000, apa yang sehari 10.000. Nah, berarti kalau Mbak Elija sudah punya produk, berarti harus tes pasar atau melakukan survei. Nah, surveinya bagaimana? Ya setiap kali ada event, coba ada seandainya katakan mohon maaf ada pasar begitu ya, ikut pasar. Kira-kira cocok enggak melalui kantin sekolah. Kalau saat
tidak pandemi. Tapi kalau pandemi bagaimana? Coba aja tes pasar di sekitar Mbak Elija, ring satunya siapa? Keluarga siapa? Lalu teman-temannya, teman SD, teman SMP, teman SMA, teman kuliah, ikut di organisasi apa, organisasi apa, organisasi apa. Coba dites itu. Nanti akan ketemu, oh coklatku ini cocok untuk orang-orang kelompok ini. Oh, coklatku yang ini cocok untuk orang-orang yang begitu. Nah, berarti ini produk dulu baru menentukan. Salah, Pak? Tidak. Hanya prosesnya berbeda. Begitu, Mas Bram dan Mbak Elija. Ya, Nggih, Pak, matur nuwun. ya. Semoga Ada yang mau tercerahkan ditanyakan di Mbak lagi? Elija. Tercerahkan, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Ada yang mau ditanyakan lagi Bapak Ibu? Bu Santi, Bu Salsabila, Pak Kikin, Pak Adrian. Monggo silakan. Langsung open mic. Jadi menekan lagi bagaimana kita mau memulai itu produk dulu baru menentukan market, atau dari market kita bisa membuat produk, berarti kita menjawab kebutuhan market. Gitu. Ya. Semoga memberikan insight atau pencerahan buat Pak Elija. Ada yang lain? Bapak Ibu ada pertanyaan? Pak Ujang ada pertanyaan? Monggo ilmunya Pak Ujang. Bu Salsabila, Bu Santi? Gigi Nugraha, Mas. Iya. Ada yang mau Saya ditanyakan? nambahi pertanyaan Ibu Elija tadi, Pak Bram. Iya, iya. Menu ideal itu kan, berapa Iya. menu gitu kan tadi. Iya. Sebenarnya sih konsep kita bisa aja 2, cuman kita memvariasi seperti yang dijelaskan Pak Koko tadi adalah toppingnya. Saya mie ayam hot plate gitu kan, saya ini dasarnya cuma 2, mie ayam dan bakso. Tapi saya kembangkan mie ayam original, mie ayam hot plate, dan bakso. Nah, bakso nanti berkembang lagi, ada bakso original, bakso urat, bakso mercon. Kemudian itu kita kolaborasi lagi, mie ayam hot plate original, mie ayam hot plate topping telur, mie ayam hot plate topping bakso urat, mie ayam hot plate topping bakso mercon. Seperti itu kira-kira perputarannya. Jadi kombinasinya gitu. banyak ya? Nah, kombinasinya pada dasarnya kan tadi saya cuma 2 menu, bakso sama mie ayam. Ya. Karena kreativitas yang harus kita kembangkan, itulah kita tambahkan dengan berbagai topping tadi. Nah, gitu Bu Elija kira-kira. Monggo dilanjut. Mungkin Pak Koko ada tanggapan? Ya. Jadi memang perlu bahan dasarnya apa, menu andalan kita apa, lalu varian-varian Tadi sore juga sempat ke Purworejo, ada ini dengan investor sana, ada ketemu ngobrol-ngobrol diskusi. Terus ini udah balik lagi ke Mendut. Dan tadi juga sudah dari Temanggung survei calon lokasi baru. Jadi sementara saya standby di Mendut. Mendut itu ada di dekat Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Oh, wis ketemu. Pak Ujang wis ketemu dalane. Amin. Ketemu fiturnya sudah klop. Iya. Nah itu. Yeah. Pak Vincent sudah ketemu fiturnya, makanya ada wis ngusapi rambutnya Mas Vincent ini. Kopi, kalau Mas Vincent fiturnya kopi, Pak. Gimana Mas Vincent? Mungkin ada mau di-sharing kan? Oh, ada yang mau di-sharing kan Mas Vincent?
Ya cuman ini aja sih, kesibukan untuk menata ruang dan waktu untuk bertemu dengan beberapa orang gitu. Wah. Iya. Tapi ngomong-ngomong soal bakso, ini di Malang juga nanti mudah-mudahan dalam waktu dekat, Desember atau Januari akan ada bakso baru juga. Tapi ini produk lokal, Pak Ujang. Semalam saya bertemu dengan beberapa anak muda yang punya impian besar, dan saya berharap mereka nanti, saya sudah kasih kontaknya Pak Ujang. Iya. Nanti sharing soal ini sih, lebih ke materi masakannya gitu. Jadi teman-teman ini sedang menjual sistem untuk online-nya, Pak. Jadi nanti ini akan berkaitan dengan, kalau ini ngomongnya dari sisi bisnis Pak Ujang. Jadi teman-teman punya sistem aplikasi di mana bakso untuk di satu kota tertentu ini akan menggunakan sistem seperti GoFood kayak Shopee gitu itu. Yang intinya siapapun pecinta bakso itu nanti tinggal order. Jangan takut dengan kehabisan stok pokoknya. Betul. Nah, intinya seperti itu, dan tadi malam kita diskusi sampai jam 1 pagi untuk merumuskan beberapa titik temu. Ya sama seperti kan sampai Pak Kuku itu ngomongin fitur itu tadi. Intinya kita perlu ketemu dengan bukan bertemu dengan orang-orang yang keren ya, tapi orang-orang dengan komitmen yang meyakinkan, itu aja sih, Pak. Balik ke komitmen ya Pak Kuku berarti ya. Iya. Komitmen, Pak. Ya, itu yang berat itu soalnya. Ini di Malang nanti saya kasih bocoran aja, namanya itu produknya Go Bakso itu aja. Oh, Go Bakso. Ya. Karena aplikasinya memang benar-benar duplikat dari GoFood itu, teman-teman. Itu. Tapi sistemnya franchise. Nggak harus ini kok, teman-teman, nggak harus jualan bakso turun ke jalan, enggak. Sekarang dibalik, gara-gara pandemi ini akhirnya ada pola pikir baru. Gimana caranya orang-orang bisa di rumah bisa beli bakso, menikmati seporsi bakso, tinggal pesan aja, tinggal klik gitu aja, Mas Pram. Wah, sip. Halo Pak Vincent. Oh ya, Mbak Ika ya? Kok Mbak Ika toh Pak? Oh, Mbak Elisa yo. Mbak Elisa lah. Salah, Bis. Saya tagih nih Pak, bijinya piye Pak? Iya, saya belum ketemu dengan orang-orangnya Mbak, tapi sudah saya rumuskan untuk ininya, untuk mengakali harga. Karena saya takut harga yang ditawarkan teman-teman kayaknya masih terlalu mahal Mbak Elisa. Siap. Gitu. Sampai klik, sudah Pak. saya rundingkan. Oh ya, benar. Karena koperasi pun harganya paling ya masih di atas jenengan, Mbak. Harganya itu. Gitu. Ini mumpung kita lagi live, jadi teman-teman supaya tahu bahwa coklat dan kopi itu dunianya hampir sama ya. Dunia ekonominya itu di dalam dunia apa ya? Dunia bisnis di dalam dunia bisnis. Mereka punya lingkaran sendiri, punya apa ya? Circle tersendiri. Teman-teman kalau pengen tahu Mbak Elija ya seperti crepes itu, seperti coklat itu. Sedikit agak ada pahitnya tapi orangnya manis gitu aja. Bisa aja. Oh, pernah ketemu saya ya Pak ya? Insya Allah pernah Bu. Pernah. Wah, ini belum Pak Bu, gara no ruwet opo iki. Panjang urusannya ini. Gak urusan luring nang daring pun digawa iki urusane. Iya, gawa iki. Tapi enggak apa-apa, Iya. mudah-mudahan besok kita ketemu itu nanti akan ada banyak poin baru. Nah, harapan saya sih sebenarnya malam hari ini saya ketemu dengan teman-teman baru ini saling support. Kayak tadi Pak Ujang tuh beli bakso bonus coklat itu kan belum pernah ada. Sehingga nanti kalau ada orang-orang Bisa itu Pak dikolaborasikan dengan kami Pak. Iya. Beli bakso bonus coklat atau bonus kopinya Pak Vincent itu boleh. Wah. Boleh. Kalau sejauh saya yang tahu baksonya Pak Ujang itu di sana itu Mbak Elija ya, itu sudah sering dipakai untuk acara hajatan. Silakan ditanyakan ke Pak Ujang. Malah kalau seru gitu kan. Pak, bakso isi coklat kan belum ada Pak ya? Mungkin bisa kalau boleh, tapi kayaknya maksa itu masih itu.
Setahu saya malah bakso itu minumannya harus coklat karena pedas itu ngeredamnya paling cepat antara susu, kopi atau coklat. Untuk ngeredam rasa pedas paling cepat itu. Cocok gitu, Pak. Nah, nanti tinggal minta nomornya Pak Ujang aja dari Pak Kukus. Karena setahu saya di mana-mana itu nggak ada orang mesti es teh Pak ya, es teh, es jeruk itu jauh. Mereka nggak tahu kalau untuk meredam rasa pedas itu susu murni, Iya. kemudian kopi sama coklat itu aja sih pilihannya untuk meredam pedas itu. Gitu. Jadi sekaligus edukasi, sekaligus jualan ya. Benar. Jadi hanya dapatkan misalkan dapatkan paket bacok, ya, bakso coklat masih paket bacokan, bakso coklat dan apalah gitu kan ya. Intinya sambil makan bakso minum coklat nanti dapat apa namanya, dapat edukasi baru. Promosinya Makan bakso, minum coklat, pulangnya gratis kopi, Pak. Wah, ini. Loh, kalau kopi nggak bisa gratis, maaf loh Bu Elija ya. Embel-embelnya ngomongnya gratis, Pak. Sebenarnya sudah masuk itu harga di situ. Paham. Bandling ya. Ya. Bandling. Wis winter blending, Pak. Bandling. Iya. Karena dia suka membandlingkan apa saja, Pak. Jadi sekarang apapun dibandling wis. Iya, dia apa caranya wis pokoknya. Oke. Tapi ada Bapak Ibu yang mau ditanyakan lagi? Keren. Pak Pram, ya. Ini saya udah siap demo loh ini, karena saya waktunya kan ini terbatas. Kalau ditunda nanti siap. nggak asik. Oh ya. Demo. Oke, ya. Ayo. Sekarang kita Let's go, memasuki sesi Zoom Expo UMKM. Ini saya beri kesempatan yang pertama ini ke Pak Ujang, ini udah siap ini. Monggo Pak Ujang, 3 menit. Biar nyala geninya, apinya biar nyala. Waduh. Ya, ini open kitchen. Nah, ini dia. Luar biasa. Lagi tadi. Sekali lagi. Langsung demo. Ini hot plate-nya dipanasi dulu pakai mentega. Nah, waduh. Ini anunya nanti sensasi rasanya akan timbul di rasa mie-nya nanti. Ini anak-anak terampil dengan sendirinya setelah saya kasih contoh. Dia akan menemukan cara supaya nggak kebakar ya. Nah, ini kemudian ditaruh. Nah. Jadi lapar. Nah, ini mie ayam original kan pakainya tetap pakai ayam kan, namanya mie ayam kan? Ya. Ya. Udah, cukup. Angkat. Nah, kemudian namanya hot plate kan kita nggak mungkin pegang itu kan, ini ada tempatnya tersendiri. Ya, langsung. Nah, taruh di bawah ke meja sana. Nah, bawa ke meja saya. Bawa ke meja. Bawa ke sini dulu ya. Jadi itu tadi ininya cara membuatnya seperti itu, ada di kemudian masih dikumpliti bumbu-bumbunya. Bawa sini, Mas. Nah, jadi ini seperti ini. Ini namanya mie ayam hot plate original. Kemudian sesuai dengan selera konsumen, kan ada yang pengen ditopeng telur atau ditopeng bakso. Nah, itu kan sesuai dengan selera. Itu tadi kita menjaring selera konsumen. Karena tidak semua suka dengan telur dan tidak semua suka dengan bakso. Maka kita kasih pilihan, konsumen itu mau milih
sesuai dengan seleranya dia. Bakso nanti ada terbagi 3 kita, bakso original, bakso urat, dan bakso mercon. Diambil, ditaruh. Ambil. Nah, ini toppingnya sudah siap. Nah, ini namanya bakso mie ayam hot plate topping telur. Seperti ini. Harganya berapa tuh, Pak? Kemudian kalau mie ayam hot plate topping telur harganya di saya adalah 17.000. Kalau mie ayam hot plate-nya saja original itu 14.000. Kemudian ditambah topping telur dan bakso. Topping telur dan bakso harganya kita di angka 20.000. Nah, ini cocok karena ada telurnya, ada baksonya, karbohidratnya ada di bakminya. Sedangkan gizinya kita ada di 3 macam, ada ayam, ada telur, ada bakso, daging. Nah, inilah produk saya yang semula bahan dasarnya cuman menu bakso dan mie ayam. Nah, kita mengkombinasikan seperti itu. Kalau yang berminat dari video tadi bisa niru, silahkan. Pengen tanya, pengen belajar, silakan datang. Saya siap ngajari. Demikian aja. Monggo dilanjut Mas Pram semuanya. Ini saya perlu dicoba ini. Saya tak makan mie ayam dulu. Atau ada yang tanya, silakan. Monggo. Ya, ini perlu dicoba ini. Mungkin suatu saat kita agendakan dengan Pak Kuku untuk jalan-jalan ke Jawa Tengah ini. Pak Kuku dan Pak Bram jalan-jalan ke Jawa Tengah, saya gratis ininya. Travelnya Mas Vincent. Travelnya pakai Mas Vincent. Pak Ujang ini lokasi warungnya di mana, Pak? Saya di yang terdekat mungkin adalah Mendut. Mendut itu dekat dengan Borobudur, sekitar 2 kilo dari Borobudur. Jawa Tengah. Kalau yang di Jogja nggak ada, Pak ya? Belum, insya Allah mungkin tahun 2002 ini sudah ada permintaan sana, cuman saya belum ini kan karena saya sudah ada 3 yang antri ini nanti di Temanggung, di Purworejo dan di Magelang Utara gitu. Iya baik, pasti deal Pak tahun ini, pasti deal. Amin. Pasti deal itu. Amin. Sip. Iya. Iya, menarik sekali nih. Monggo Mas Pram, oke. Ya, yang kedua saya beri kesempatan untuk Bu Elia untuk promosi. Monggo silakan, Bu. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Saya biasanya dipanggilnya Elijah, Pak, karena brand saya itu, saya dulu perkenalannya nama saya Elijah. Sebenarnya Elijah itu pengambilan dari nama Elia Jaya, nama perusahaan, Pak. Jadi saya singkat jadi Elijah. Nah, kebetulan saya produk coklat ini, saya ini sekarang mau mengupkan pelatihan online, Pak. Nah, pelatihan online kita mau sharing-sharing gimana sih cara bikin coklat, mencetak coklat seperti itu. Biasanya yang suka seperti itu tuh anak-anak kecil, SD, SMP seperti itu. Nah, bagi yang mau bekerja sama dengan saya, nanti siapapun mengajak saudaranya, entah tetangganya, entah temannya, entah siapapun, tanpa modal apapun, cuman mengajak aja, nanti kita kasih fee 20%. Nah, atau yang mau jadi dropshipper, reseller, atau kemitraan juga bisa. Nah, kalau kemitraan itu saya yang ini, Pak, minuman coklat ini, namanya Smoklat. Kebetulan produk saya ini sudah ada izin halalnya semua, dan tahun ini saya mau memperpanjang izin halal. Saya coklatnya coklat organik, tanpa pengawet, tanpa BTP, dan tanpa pemanis buatan, Pak. Ya seperti itu. Monggo kalau yang mau belajar bikin coklat, online bisa, offline juga bisa. Hanya mengajak aja juga bisa. Nanti yang mengajak saya kasih fee 20%. Wah, sip.
Terima kasih, seperti itu. Ini nanti bisa Luar diagendakan untuk kunjungan ini Pak Kuku ini. Luar biasa. Monggo. Alamatnya di mana Mbak Elija? Saya di Arjawinangun, Pak. Kebetulan agak tetanggaan sedikit sama Pak Vincent, cuman agak jauh. Pak Vincent yang mana ya? Ya, saya kurang tahu Pak Vincent itu yang mana. Kita dekat tapi jauh, Pak. Waduh, kita dekat tapi jauh kon. Curcol iki jenenge. Anu, Pak. Ada nomor HP-nya, Bu? Saya- WhatsApp-nya? Ya, bisa menghubungi saya, Pak, di 085 085 ya 103 103 12 12 8001 atau bisa 8001 ya. ya atau bisa like atau follow IG saya, Pak, di coklatkrepes.elija. Ya, oke, ya. Terima kasih. Mungkin Mbak Bu, Elija. Ya. mungkin bisa Apanya dituliskan. ringin itu Arjawinangun? Oh, ringin itu jenengan terus saja, Pak. Masuk terus, belok kanan dikit itu di situ perumahannya. Perumahan apa? New Puri Kartika Asri. Apanya Indomaret? Jauh, Pak. Oh jauh. Aduh. Ini ringin ya. Ya, ke barat. Iya. Itu tanya Pak Vincent itu, Pak, mungkin tahu, Pak. Astaga. Sing duwe Meskipun omahe sapa jauh, iki? Pak Vincent itu tahu, Pak, rumah saya. Sing duwe omah iki sapa? Ngono kok takon Vincent bareng. Vincent sing punya aku gak ero. Aduh, duh, duh. Oke, lanjut. Oke. Yang lain monggo silakan yang mau promosi usahanya. Mungkin saya bantu nambahi. Saya nambahi Ya. Pak Mas Pram ya. Ya. Jadi sebenarnya coklat yang diproduksi oleh Bu Elija ini memiliki kandungan antioksidan alami tertinggi. Wah. Antioksidan itu apa sih? Ini adalah zat yang bertugas untuk menangkal efek buruk dari radikal bebas. Salah satunya yaitu senyawa polifenol. Jadi Bapak Ibu yang membeli coklatnya Mbak Elija ini saya jamin akan terhindar dari resiko serangan jantung dan stroke. Ini dari sisi kesehatan tuh Mas Pram. Ya. Benar, Pak. Sayangnya Mbak Elija nggak menyebutkan itu. Jadi siapapun dari anak-anak sampai orang tua manula itu wajib minum coklatnya Mbak Elija. Cocok buat lansia, Pak. Ya. Benar. Ini Rendah yang gula. Mas, ini yang disebut product knowledge itu yaitu tidak hanya sekedar harganya saja, tetapi kandungannya apa, nilai kemanfaatannya apa, bagi kesehatannya apa, seperti yang Pak Ujang tadi ada karbohidratnya, ada proteinnya, sehingga tidak sekedar pokoknya mie ayam selesai, pokoknya coklat selesai, tidak seperti itu. Monggo lanjut. Jadi memang ada unsur edukasinya ya. Yes, edukasi. Ya. Oke, Bapak Ibu ada yang lain mau menyampaikan promosi bisnisnya? Silakan. Pak Gigin. Pak Gigin, Mbak Nafira Kitchen. Iya. Mbak Juliana Blitar itu Mas Ini Pram punya ada- produk gitu. Ya, ini dari Navira Kitchen ini, Mbak, kalau mau jadi dropship hubungi kemana? Osi Laundry itu loh. Bu Navira ini yang ditanyakan yang ini, yang apa Bu Elia ini ya, Bu Elija ini ya. Halo. Iya. Oh ya, saya ulangi ya untuk nomor teleponnya yang bisa dihubungi, mohon dicatat 085. Aku catat Tak pikir tadi di chat ada Bu, di di chat 081. Di 085. chat ada? Enggak ada. Ya. Saya bacakan aja. Oke. 085 103 103 12 12 8001. 8001 085 Ya. 103
Ya. 128 Ya. 01. Iya, betul. Oke. Ya, Makasih. ya, sama-sama. Ada yang mau mempromosikan lagi? Bu Yuyun mungkin? Atau Pak Widi, Wahyu? Saya sementara nyimak saja. Osi Laundry. Iya. Osi Laundry. Iya. Osi Laundry itu posisinya di Gimana Bu Tulungagung, Pak. posisi Bu? Di Tulungagung, Pak. Weh, keramik, marmer putih. Iya, betul. Usahanya apa Bu? Saya cuman laundry aja sementara. Oh, sementara ya. Siap. Masih belajar sama Mas Pram, enaknya usaha apa gitu, masih mikir-mikir. Tepat. Pilihan yang tepat tanya ke Mas Pram, Bu. Iya. Otaknya ada di situ, otaknya. Otaknya itu di situ. Bisa. Saya masih kecil loh, Pak, kok dipanggil Bu. Ya Umi, kok Umi? Katanya mau buka kafe itu Pak Koko tadi katanya mau buka kafe itu. Nah. Oh. Kalau kafe Pak Vincent. konsultasi ke Mas Vincent. Ya, Nah, pakarnya. Oh gitu. Pakar kafe Mas Vincent, Bu. Mbak. Iya. Ini soalnya kalau di Tulungagung kan banyak kafe-kafe baru gitu toh. Jadi kayaknya yang lagi usaha yang apa jenenge ngono kae pokoknya ketok enek duwite ngono lho Pak. Oh, Mas Vincent pinter itu, pokoknya ketok duite. Oh gitu. Iya nanti minta nomornya Pak Vincent ya Mas Pram. Mas Vincent bisa minta nomor. Siap. Mbak Oci Laundry ini yang di Jalan Kimangun Sarkoro atau yang di mana, Mbak? Betul. Kimangun Sarkoro kok tahu? Nah. Loh, lah iya. Loh, saya kan tanya ini, saya tanya. Apa yang di Jalan Kimangun Sarkoro? Betul. Kalau Karena saya Tidak ada yang tidak tahu oleh Pak Vincent itu. oh, bukan begini, maksudnya saya pernah pernah bawa rombongan SMK Negeri 3 Boyolangu, Mbak. Oh iya deketnya kios saya itu. Iya, makanya itu. Nah, saya kurang tahu Pak Kuku ya, tapi di sana anak muda itu ngopi itu buat gaya hidup. Jadi Betul. untuk jualan kopi itu di sini di Tulungagung itu belum terlalu memberikan peluang untuk cuan, Mbak Oci. Kalau di Tulungagung, jujur tahun depan 2022 itu akan dibuka 5 tempat wisata. Karena kami juga dengan Dinas Pariwisata dari Provinsi Jawa Timur ini lagi nggarap bareng. Di sana ada beberapa situs. Tahun depan akan kita buka. Menurut saya Mbak Oci itu sekarang bikin saja homestay. Peluangnya bikin homestay. Homestay itu tidak harus mewah, tidak harus bagus, malah menjual ciri khas dari Tulungagung. Dengan konsep limas Jawa, kemudian nanti dijual dengan harga murah, 100.000 per malam itu saya rasa sudah cukup bersih. Wow. Yang dijual apa Mas Vincent? Keramataman orang Tulungagung. Tulungagung ini adalah sabuk dari lingkar budaya Jawa Timur yang belum bisa hilang. Jadi saya pikir ya, monggo dijual aja homestay-nya itu ya Pak Kuku ya. Daripada kopi loh. Daripada kopi. Benar, karena saya juga supplier kopi dari beberapa kafe baru yang Anda sebutkan tadi. Gitu Itu ya? tidak sekencang Blitar dan Kediri, Mbak. Jadi kalau di Tulungagung ngopinya gaya hidup, kalau di Kediri sama Blitar itu memang untuk mencari uang untuk bertahan hidup. Beda ya. Untuk gaya hidup dengan bertahan hidup. Kalau saya lihat kafe-kafe yang baru-baru itu loh, itu ramai semua. Karena Kafe baru Mbak. Kecil atau yang kayak punyanya Bu Dendi itu langsung ramai. Semerep Mbak. Bu Dendi saya juga semerep. Tapi itu baru Mbak. Nah nanti tinggal lihat 1 tahun ini bertahan atau enggak. Ya, tinggal lihat aja bertahan atau enggak, itu aja sih. Tapi kalau Anda ingin dapat cuan gede ya menjual lokal wisdomnya itu, apalagi Tulungagung kan terkenal dengan kuliner khasnya kan, Mbak. Ya kan, ada ayam lodo, Mbak ya. Ayam lodo. Iya kan? Iya. Nah, ayam lodo itu dibuat go internasional. Saya, insya Allah ahlinya. Mas Pram juga udah pernah nyicipi ya, Mas ya. Untuk Mbak Oci Laundry, asal Anda tahu, di Tulungagung baru ada 2 ayam lodo.
yang bisa mengekspor ayam lodonya. Baru 2 saja. Dan mereka semuanya mengekspor. Pakai vakum, langsung dikirim, dalam jangka waktu 3 hari sudah siap dikirim ke Malaysia sama Singapura. Jadi dimasak setengah matang sama bumbunya, sampai di sana mereka tinggal disuruh ngolah. Jangan salah loh ya, Tulungagung ada 2 eksportir besar ayam lodo. Mana Tulungagung, itu? Mbak. Nanti tak kasih nomor HP-nya. Sip. Istimewa. Jadi webinar ini membuka rezeki semua orang ya. Yes. Siapapun bisa lah. Iya. Minggu depan gabung lagi Pak Vincent. Jangan absen. Minggu depan saya dengan Pak Kuku dan Mas Pram ini sedang menggarap. Melo areku nggo. Ya, intinya begini Bapak Ibu yang sedang ada di webinar kali ini, saya, Pak Kuku, dan Mas Pram ini kan di luar dari kegiatan kita sehari-hari kan membantu ngelingkan gitu loh. Iya. Karena setahu saya laundry itu hanya terbatas pada fokus, ini yang saya ketahui ya Mas Pram ya, Iya. laundry itu cuma dapat ini aja, dapat baju, dicuci, selesai. Pak Pram, itu ada pertanyaan dari Pak Ujang, itu harganya, tadi minyak dijelaskan dulu Pak Pram, Mas Pram. Oke. Oh iya. Tadi itu udah saya jawab Mas, itu tadi diketik. Ya di chat. Kemudian saya jelaskan kalau mie ayam hot plate original itu 14.000, kalau topeng telur itu 17.000, topeng bakso original 17.000, kalau topeng telur dan bakso 20.000. Terus kalau topeng bakso urat itu 20.000, topeng bakso mercon 20.000, kalau topeng bakso urat dan telur 23.000. Nah, itu. Jelas. Monggo Bu Yuliana, kalau mau berkunjung ke Jawa Tengah bisa langsung mencoba. Bu Yuliana ini loh, Blitar mana Bu Yuliana? Nggak dijelaskan ya Mas Pram ya? Saya Blitarnya Gedok Pak Vincent. Malah Gedok kan sudah penataran toh Bu. Di sana ada Goa Penasaran Maria. ya, deket. Nah, di Goa Kalau Maria di itu apa ya Pak yang potensi? nah di Goa Maria itu nanti tahun depan sudah mau dibuka lagi Bu. Akan banyak orang-orang boleh ke sana. Coba bikin pujasera Bu di sana Bu. Di Gedok itu. Di dekatnya arah mau ke makam Bung Karno itu loh Pak Kuku. Itu ada Goa Maria dan sekarang lagi direnovasi oleh beberapa Karang Taruna. Tahun depan dibikinkan pujasera Bu, biar rame nanti produknya bisa pinjem punyanya Bu Elija, bisa minta tolong diurui sama Pak Ujang. Itu seru itu. Goa Maria pertama yang ditemukan oleh orang Belanda. Seru. Pak Vincent, Ya. Pak Bram, saya menambah apa yang disampaikan tadi untuk Mbak Opi tadi ya. Oci. Oci. Ya. Bisnis kafe itu sifatnya dia akan cepat hilang. Itu hanya trendy. Jadi kalau sampean memang pengen bisnis, usahakan mending cari produk yang alami. Misalnya sego megono. Tapi sampean harus punya view yang benar-benar di pinggir kali, di desa, sehingga orang akan menikmati benar-benar itu hidangan yang alami, natural, dengan pemandangan yang natural. Itu akan lebih bertahan lama daripada sampean cuman buka kafe. Itu aja saran saya. Mantap. Lokal sistemnya itu ya. Maksud saya itu bukan kafe. Saya punya tempat itu view-nya Kali Brantas. Jadi kayak saking kaline ki saking ombone itu sampai kayak pantai gitu. Mas Vincent niku Mbak. Takono Mas Vincent niku wis. Urusannya Mas Vincent lah iku. Wis tadi iku. Iya, jadi monggo dijapri aja Mbak Oci kalau ingin mengembangkan usahanya bisa langsung menghubungi Pak Vincent. Kalau itu mending sampean dodolan ini Mbak, dodolan nasi dengan iwak kali. Ya, cari sumber iwak kali. Nah, suasananya di temanya warung gitu ya nanti.
Iya, Ya. seperti itulah gitu. Jadi dengan Nah. umpama dengan ada ikan welut utawa ikan Nah. unjar, Wah. itu akan lebih menarik dan orang akan akan bertahan biasanya sekali makan di situ. Benar. Menunya khas, Kajian gitu. masakan jenengan, view-nya kali itu sangat nikmat sekali rasanya. Benar nggak itu Mas Vincent? Bener, itu untuk Bener. orang-orang pacaran pas itu. Begitu ditolak enggak jungkrak nonang kali. Aku mencintaimu, aku tidak mencintaimu, langsung jungkrak kali. Bisa ya. Ya. Selamat malam Bapak atau Ibu Febi VU. Ayo Mbak Febi, monggo produknya apa Mbak Febi? Ya. Ada yang mau disampaikan Iwak Bapak kali Ibu? santen. Iwak kali santen, Mbak. Iya. Wis langsung ngomong-ngomongan Dewi, Mas Vincent wis. Iya, nanti saya Siap. kasih Nanti langsung saya japri. Wis Ya. Japri ya wis langsung dijak nang Tulungagung, enggak apa-apa iku diboyong nang ngomongi. Malam minggu ya Mas Vincent. Malam minggu ini saya ada di Jogja, Mbak, kebetulan. Nanti tak Wah, usahakan ini. antri ke Pak Ujang. Nah, ini. Ikut terus. Siap, tak tunggu Pak Vincent. Siap. Mudah-mudahan bisa Ditunggu. nonton ya Pak waktunya Pak. Ya. Ditunggu liputannya nih Pak Vincent ini. Oh Ya. iya, siap. Siap. Ya. Nanti kita Pak akan Vincent diskusi. ditunggu channelnya dari Jogja, Pak Vincent. Oh siap, Bu Ah. Elija. Oke. Kabeh titip nang Mas Vincent. Ya. Mas Pram, satu tambahan Mas Pram. Ya. Mungkin PR buat semuanya adalah mencari kearifan lokal yang sudah hilang. Itu loh yang perlu dicari. Yang perlu Ya. digarisbawahi sekarang itu. Jadi yang saya tambahkan seperti laundry. Boleh kita pakai mesin cuci, tapi ditambahkan kearifan lokal itu apa contohnya. Sekarang ini jarang sekali teman-teman laundry menyampaikan apa jalannya. Oh, saya bukan Jawa, Mbak Nafira, saya asli Bali saya. Bukan Jawa, tapi bisa bahasa Jawa. Ini Mas Pram, pakai kain itu loh, Pak Kuku. Pakai tas kain atau apa tas daur ulang, jangan pakai kresek. Iya, iya. Jadi untuk menunjukkan semangat daur ulang itu sudah dimulai dari laundry itu sendiri kan. Jadi kearifan lokal ini yang sepele tapi bisa memberikan nilai lebih. Karena laundry yang saya lihat itu kresek tapi waduh ini kan kresek ini kan yus orang anu banget toh, orang organik banget gitu. Iya, iya. Atau Mbak Elisa yang coklat itu kenapa nggak bikin minuman itu jangan selalu pakai cup plastik ya. Kenapa nggak nyoba yang beling sesekali itu menjadi harga premium. Lalu diberitahukan bahwa kalau beling ini pasti bisa diurai, tapi kalau plastik itu nggak bisa diurai. Karena hot plate yang disajikan oleh Pak Ujang itu sebenarnya ala masakan zaman kerajaan zaman dulu. Cuman kan zaman dulu kan gendok Pak Kuku namanya Pak Kuku. Gendok itu kan bisa untuk nanam sayur, bisa untuk naruh apapun, bisa untuk naruh ari-ari juga. Yang intinya gendok itu intinya ya untuk mengingatkan tentang hidup. Jadi mungkin dicoba kapan-kapan Pak hotplate-nya dicari yang konsep lebih simpel. Karena hotplate ini bakso dan mie dalam sajian hotplate ini buat saya benar-benar baru. Tinggal dimasukkan muri gitu, mungkin ya dimasukkan Museum Rekor Indonesia. Ya. Membuat masakan bakso hotplate mie terbanyak se-Jawa Tengah. Nanti minta tembusi ke Dispora Jawa Tengahnya. Tinggal dibikinkan event, masuk muri, ya sudah. Kami akan senang kalau itu bisa terwujud. Ya kan? Sip. Bikin mie ayam hotplate terpanjang 1 kilometer aja udah cukup itu. Hotplate-nya ditoto, kemudian diolah bareng-bareng, dimasak bareng-bareng, itu kan menjadi seru gitu kan. Iya, iya. Kayak gitu itu. Ya. Mungkin kayak gitu. Oke, Bapak Ibu udah tidak terasa sudah di penghujung Suwe acara. Iya. Mungkin Pak Kuku ada closing statement-nya? Closing statement-nya malam ini luar biasa, begitu ganyeng. Ya, kita bisa saling berbagi antara produk dan market. Ya, mau kita berpikir produk dulu baru dicari marketnya, atau kita sudah ketemu marketnya baru kita membuat produk apa yang cocok dengan market. Terus berjuang, tetap eksis di tengah krisis. Sukses untuk kita semua. Ya. Sebelum saya tutup, mungkin kita bisa foto bersama. Monggo di open kamera, kita foto bersama sebentar.
Bisa minta tolong Pak Koko? Nafira. Oke ya. Santi, Gigin, Dewi, Vidi, Salsabila, Nafira. Silakan di open kamera. Saya hitung 1, 2, 3, cheese. 1, 2, cheese. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu Waalaikumsalam webinar warahmatullahi kali ini. wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan di OMJ obrolan malam Jumat dengan materi yang menarik. Kita jumpa lagi minggu depan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ilmunya Pak Terima kasih. Pram, Pak Kuku, Mas Pak Vincent, sesuk. Vincent. Terima kasih banyak. Pak Vincent, sesuk. Siap. Siap. Pak Vincent, tagih Pak Vincent, saya Pak Vincent, tolong dong Siap. please. Habis ini saya WA Bu ya. Kita ketemu di WA ya Bu. Wah ini. Ya. Oke, saya izin live ya. Ya. Ya, terima Oke, kasih. Pak.